Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di channel Daily Taujih ini. Marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya adalah semoga sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan, rizki yang melimpah, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, tahukah Anda bahwa ada dosa yang lebih besar dari berzina dan bahkan membunuh bayi hasil zina? Dosanya lebih besar dari 1000 kali zina. Anda mungkin bertanya, dosa apakah itu? Dan dosa ini sering terjadi di antara kita. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika seorang wanita datang kepada beliau dengan hati yang penuh penyesalan. Wanita itu berjalan dengan penuh kesedihan, mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung. Wajahnya tertutup oleh kerudung tanpa ada riasan atau perhiasan. Kulitnya bersih, tubuhnya ramping, dan wajahnya yang cantik tidak dapat menghilangkan ekspresi duka yang memenuhinya. Wanita ini dengan perlahan mengetuk pintu rumah Nabi Musa alaihissalam sambil mengucapkan salam. Dari dalam rumah, Nabi Musa menjawab, "Silahkan masuk." Wanita itu kemudian memasuki rumah sambil menundukkan kepalanya. Air matanya mengalir deras ketika ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolong doakan saya agar Tuhan mengampuni dosa kecil saya." Nabi Musa bertanya, "Apa dosamu, wahai wanita?" Wanita itu sangat takut untuk mengatakannya. Namun, Nabi Musa dengan lembut meminta, "Katakanlah, jangan ragu-ragu." Akhirnya wanita itu dengan penuh ketakutan menceritakan dosanya. Dia mengaku bahwa dia telah berzina. Ketika bayi dari hasil zina itu lahir, dia membunuh bayi tersebut dengan mencekik lehernya hingga bayi itu meninggal. Wanita ini sekarang hidup dengan perasaan bersalah yang memenuhi hatinya. Mendengar pengakuan wanita ini, hati Nabi Musa terguncang. Dia marah dan menghardik wanita itu, memerintahkan agar wanita itu segera pergi dari rumahnya. Tindakan wanita itu dianggap sangat jahat dan keji. Namun, setelah wanita tersebut keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril turun dan berkata kepada Nabi Musa, "Mengapa dia menolak seorang wanita yang ingin bertaubat dari dosanya?" Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa dosa yang lebih besar daripada dosa wanita tersebut adalah meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa penyesalan. Nabi Musa terkejut dan ingin tahu lebih lanjut. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja menganggap bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak penting. Mereka menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seolah-olah menganggap bahwa Allah tidak memiliki hak untuk mengatur dan memerintah atas mereka. Malaikat Jibril melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, berzina, mencuri, atau bahkan meminum minuman keras. Inilah saatnya kita merenungkan kedahsyatan meninggalkan sholat dalam Islam. Salat adalah tiang agama kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjaganya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Jagalah salat dan salat tengah, as-salatil wusta, dan berdirilah khusyuk di hadapan Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Tidak menjalankan salat
bukanlah pilihan bagi seorang muslim. Ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Meninggalkan sholat dengan sengaja mengakibatkan perasaan seolah-olah kita menganggap bahwa Allah tidak berhak memerintahkan kita untuk beribadah. Kita juga harus menyadari bahwa ganjaran dosa ketika kita meninggalkan sholat dengan sengaja sangatlah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian yang ada antara kami, yaitu umat Islam, dan mereka, yaitu orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Kita juga harus memahami bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, merampok, berzina, mencuri, atau bahkan meminum khamr sekalipun. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa besar dan seriusnya meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat bukanlah hal sepele. Itu adalah dosa besar yang harus dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjaga sholat sebagai salah satu tiang agama kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menjalankannya tepat waktu, dan mengajak keluarga kita untuk melakukan hal yang sama dengan istiqomah. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang akibat meninggalkan sholat secara rutin dan tanpa alasan yang sah. Salah satu contoh adalah hadis yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja akan berada dalam keadaan gelap gulita di hari kiamat. Meninggalkan sholat juga dapat mengakibatkan pencabutan rizki dan perlindungan Allah dari individu tersebut. Sungguh mengerikan. Meninggalkan sholat juga dapat mengakibatkan kehilangan hidayah dan kesesatan yang nyata dari jalan yang benar. Na'udzubillahi min zalik. Dengan menjalani sholat dengan khusyuk dan bersemangat, kita dapat menjaga diri kita dari dosa-dosa besar meninggalkan sholat dan mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberkahi kita semua untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah wajib, yaitu salat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.